wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berada di hari kedua dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ini hari kedua dari hari libur, hari Sabtu dan hari Ahad. Alhamdulillah kita di awal bulan Ramadan. Biasanya kita masih semangat sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza ja'akum Ramadan, maknanya adalah ini adalah berita gembira. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Artinya bahwa umat Islam sangat bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan sebagai tamu besar, tamu yang membawa keberkahan. Karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bahasanya adalah banyaknya diskon pahala yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini memberitahukan, memviralkan, mengumumkan, mensosialisasikan kedatangan bulan Ramadan. Orang-orang hari ini mengatakan tarhib Ramadan, rahaba yuraqibu tarhib, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang dada. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 859. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum. Mau'izah adalah nasihat, mau'izatun mir rabbikum. Wa syifaa'un lima fis sudur. Syifa. Syifa itu berarti adalah obat bagi yang ada di dalam dada kita. Jadi Al-Quran merupakan obat untuk penyakit jiwa dan penyakit badan sekaligus. Karena Rasulullah SAW pada zaman beliau beberapa sahabat mendatangi sebuah desa di mana kepala desa waktu itu sakit karena digigit oleh binatang buas. Kemudian didatangi oleh para sahabat Rasulullah SAW, kemudian dibacakan Al-Fatihah, ruqyah syar'iyah, itu bisa ngobatin penyakit jiwa dan penyakit badan. Maka sembuhlah sakit akibat digigit binatang buas itu. Ini penyakit fisik, tetapi bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Syifa'un lima fis sudur. Walaupun secara ilmu kedokteran penyakit fisik itu diakibatkan 60-70% dari penyakit jiwa. Orang yang tenang hidupnya, orang yang pikirannya tenang, biasanya badannya sehat. Sedang orang yang banyak berpikir, banyak mengeluh, banyak kemudian mempunyai masalah, ya, maka biasanya juga mengganggu kesehatan tubuh. Makanya banyak ibu-ibu, banyak perempuan yang ketika ada masalah nggak doyan makan. Kalau nggak doyan makan berarti akan menyebabkan dia sakit. Bahkan sebagian orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang disayangi, maka akan terkena potensi penyakit jantung sampai 100 kali lipat lebih. Banyak orang yang pingsan gara-gara mendengar anaknya meninggal dunia. Orang pingsan gara-gara mendengar anaknya terseret arus sungai dan seterusnya. Itu karena pengaruh penyakit kejiwaan, pengaruh jiwa terhadap kesehatan badan. Oleh karena itu Rasulullah SAW termasuk orang yang sehat karena pikirannya tenang dengan membaca Al-Quran. Bahkan di Amerika juga terdapat penelitian ketika 3 atau 4 golongan
diminta untuk mendengar Al-Quran. Kemudian otaknya atau kepalanya disambungkan ke komputer. Di situ akan terlihat bahwa satu, jika orang itu orang Barat, orang Amerika tidak tahu bahasa Arab dan dia bukan Muslim, ketika mendengar bacaan Al-Quran maka terjadi ketenangan jiwa yang dia dapatkan berapa persen. Kemudian percobaan kedua dilakukan terhadap orang non-Muslim tetapi mengetahui bahasa Arab. Kemudian diperintahkan untuk mendengar Al-Quran. Maka terjadi ketenangan hati, ketenangan pikiran itu lebih daripada orang yang pertama. Setelah itu diminta orang yang Muslim tetapi enggak memahami Al-Quran, tidak memahami bahasa Arab, tetapi mendengarkan Al-Quran, maka ketenangan itu lebih tinggi. Dan terakhir dicobakan kepada orang yang memahami bahasa Arab dan dia Muslim. Ketika mendengar Al-Quran, maka otaknya menjadi lebih normal, hatinya lebih tenang. Dan itu melalui alat-alat yang sangat canggih. Ini menunjukkan bahwa mendengar Al-Quran, wabil khusus pada bulan Ramadan, itu menjadikan hati kita lebih tenang. Menjadikan hati kita lebih tenang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan ketenangan hati, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, wabil khusus mendengar Al-Quran, karena sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ini mumpung bulan Ramadan, para hadirin rahimakumullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kalau bahasa Arab enggak kelihatan. Saya ganti bahasa Indonesia aja. Jadi rahimakumullah, kalau Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ya, syahru Ramadan unzila fihil Quran. Ya, di sini Al-Quran diturunkan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini turun dari langit ketujuh. Ya, ini langit ketujuh. Di dalamnya ada Lauhul Mahfuz, maka diturunkan ke langit yang pertama, ya, atau langit dunia yang kita lihat hari ini, itu langit pertama dari bawah. Ya. Artinya langit yang paling dekat. Maka ini pada bulan Ramadan. Ya. 30 juz, ya, sekaligus diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia. Kemudian disimpan di namanya Baitul Al-Izzah. Baitul Al-Izzah, rumah kemuliaan. Disimpan di situ para hadirin Al-Quran, ya, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disebut dengan Baitul Izzah karena izzah itu artinya adalah mulia. Apapun yang dikunjungi Al-Quran, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia, termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adanya sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran, 12 bulan. Ya. Itu yauma khalaqallahu samawati wal arda, ketika diciptakan langit dan bumi. Jadi bulan itu, bulan Ramadan itu adanya ketika penciptaan langit dan bumi. Berarti sudah ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu telah ada bulan Ramadan. Melalui Nabi Adam, melalui Nabi Nuh, melalui Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, itu bulan Ramadan ada. Pada zaman Fir'aun juga ada bulan Ramadan. Ya. Tetapi kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada tahun 2 Hijriah, ketika beliau ke Madinah, hijrah ke Madinah, barulah turun tentang kewajiban puasa. Jadi Ramadan dengan puasa itu sebenarnya berbeda.
Tetapi kemudian Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian pada hadir rahimakumullah. Ya, di dalam Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kapan itu? Yaitu ketika malaikat Jibril mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Ada namanya Lauhul Mahfuz. Ini Lauhul Mahfuz. Di mana seluruh nasib manusia itu ditulis di dalam namanya Lauhul Mahfuz. Itu di dalam Al-Quran. Lauhul Mahfuz disebut dengan kitab. Ya, kitab. Jadi kitab itu dalam Al-Quran ada 5 maknanya. Kadang maknanya Lauhul Mahfuz, kadang maknanya Taurat dan Injil, kadang maknanya kitab catatan amal, kadang maknanya Al-Quran, dan kadang maknanya kitab biasa. Ada 5. Contoh umpamanya di dalam surat Al-Hadid, ya, Al-Hadid 20, Al-Hadid 57 ayat 22, ya, 23 Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apapun yang menimpa kalian, ya, yang terjadi di bumi dan terjadi pada kalian kecuali telah tertulis di Lauhul Mahfuz, kitab. Ya. Kemudian juga makna kitab adalah Taurat dan Injil. Ya. Innalladzina utul kitaba. Sesungguhnya orang yang diberi kitab Taurat dan Injil. Makna kitab juga kadang kitab catatan amal. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang mendapatkan catatan amal kitab, ya, dengan tangan kanannya. Ya. Ada juga kitab berarti Al-Quran. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Ada 5 makna tentang kitab. Salah satunya adalah Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, ya, oleh malaikat Jibril dari langit ke-7 ke langit yang pertama yang namanya Baitul Izzah. Itu pada bulan Ramadan 30 juz. Tetapi kemudian diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini itu selama 23 tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Kadang bulan Ramadan, kadang bulan Syawal, kadang bulan Dzulqa'dah, kadang bulan Dzulhijjah, sebagaimana dalam firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu diturunkan ketika bulan Dzulhijjah, bukan bulan Ramadan. Jadi tidak bertentangan kalau Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yaitu ketika dari langit pertama ke langit, dari langit ke-7 ke langit yang pertama. Ya. Tetapi setelah itu, dari langit pertama kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Atau dikatakan, sebagian orang mengatakan, dikatakan bahwa memang Al-Quran turun pada bulan Ramadan, yaitu ayat pertama. Surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu bulan Ramadan di Gua Hira. Setelah itu bukan pada bulan Ramadan. Tetapi pada rahimakumullah, walaupun begitu kita tetap, ya, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagaimana dalam surat Yunus 57, 58, 59 sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya pertama tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pertama kali untuk bulan Ramadan idza ja'akum Ramadan, idza ja'a Ramadan. Ini kan pemberitahuan berita gembira. Sebagaimana tadi disebutkan qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, ya, surat Yunus 57
8:59. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang, telah datang, telah datang. Ini telah datang Ramadan. Ini Ramadan. Ini Al-Quran. Telah datang mau'izatun mir rabbikum, maksudnya Al-Quran. Jadi ketemunya Al-Quran dengan bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis dan ayat ini. Wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Kul, pada ayat berikutnya, kul bifadlillah. Kul bifadlillah. Katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya Al-Quran. Quran itu adalah karunia Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di sini ada kata-kata falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dia bergembira. Jadi gembiranya itu bukan dengan dunia, tetapi gembiranya dengan bulan Ramadan, gembiranya dengan Al-Quran. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ya, datanglah kiriman atau upeti atau zakat berupa harta yang sangat melimpah dari Kuwait. Jadi dari Kuwait itu didatang ke kota Madinah pada zaman Umar bin Khattab. Para sahabat bergembira dan mengatakan, wahai Umar bin Khattab, kita hari ini bergembira karena kedatangan harta yang melimpah dari Kuwait menuju kota kita itu Madinah sebagai upeti atau pajak, uang pajak atau uang zakat, banyak banget. Kata Umar bin Khattab, wahai sahabatku, kita bergembira bukan dengan datangnya harta, bukan dengan gajian di akhir bulan atau ketika bulan Syawal ada namanya gaji ke-13, apa itu namanya, untuk lebaran, ya. Tetapi kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita bergembira dengan datangnya Al-Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab membacakan surat Yunus ya 58-59. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, karunia dan rahmat. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah, huwa yaitu Al-Quran, yaitu Ramadan, yaitu ketaatan, yaitu keimanan, khairon lebih baik, mimma yajma'un lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita di dunia ini mengumpulkan apa, Pak? Mengumpulkan harta. Jadi bulan Ramadan ini lebih baik daripada dapat harta yang melimpah, daripada mendapatkan uang berapa? 4 miliar. Karena ada seorang yang gajinya 4 miliar per bulan, tapi masih korupsi 900 triliun lebih. Hadirin rahimakumullah. Lah ini bagi kita umat Islam enggak ngaruh, enggak terpengaruh dan enggak kepingin. Wah, enak banget punya gaji 4 miliar. Enak banget bisa korupsi, bahkan bisa menyimpan uang di rumah 1 triliun. Itu ada kemudian ditemukan uang satu rumah 1 triliun. Enggak kepingin kita, Pak. Enggak kepingin. Kenapa? Kita beragama Islam itu sudah lebih baik. Bulan Ramadan lebih baik daripada uang 1 triliun yang disimpan di rumah. Ya. Lebih baik daripada jabatan yang sekarang jadi rebutan banyak orang. Enggak kepingin. Kenapa? Wa khairun mimma yasma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang sudah pensiun atau mau pensiun. Itu menunjukkan bahwa peringatan, jangan lama-lama di dunia ini. Karena kita akan pensiun itu persiapan untuk ya meninggal dunia. Pensiun itu persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan adanya Ramadan ini para hadirin rahimakumullah membukakan hati kita, membukakan mata kepala kita bahwa barangkali ini Ramadan terakhir. Ya. Karena belum tentu, Pak, tahun depan kita menemui bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah sebagai salah satu hamba yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dulu ada sahabat namanya Tolhah.
Thalhah bin Ubaidillah. Ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Suatu ketika beliau bermimpi. Bermimpi di mana? Bermimpi melihat pintu surga. Apakah di antara kita ada yang pernah bermimpi melihat pintu surga? Warnanya apa? Bagaimana besarnya? Terus bagaimana pintunya? Kita mungkin belum bermimpi. Kenapa? Karena pikiran kita nggak fokus ke sana. Jadi mimpi itu kadang-kadang karena bawaan dari pikiran kita sehari-hari. Sehingga masuk dalam dunia mimpi. Nah sahabat itu pikiran sehari itu surga. Kemarin sudah kita bahas pada khutbah Jumat sebelum Ramadan. Bahwa salah satu sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Itu bermimpi kepada atau menjadi salah satu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ditawarkan oleh Rasulullah, mau apa? Saya ada uang nih kata Rasulullah. Silahkan katakan apa yang kau inginkan. Kata dia, ya Rasulullah saya nggak kepingin apa-apa. Di dunia ini kan kita mau tinggalkan semuanya. Perumahan ini juga mau kita tinggalkan cepat atau lamban. Terus maunya apa? Saya maunya tinggal di surga bersamamu ya Rasulullah. Jadi yang diminta itu surga, bukan dunia. Maka hadirin, kalau kita punya istri, punya anak seperti itu kan enak. Wahai istriku, ini ada uang banyak nih. Baru dapat gajian, baru dapat bonus dari yang lain. Mau apa? Kita jalan-jalan, kita pergi makan di mana gitu atau keluar negeri. Kata istri yang solehah ini apa? Saya enggak kepengin harta wahai suamiku. Terus kepinginnya apa? Saya kepingin masuk surga bersamamu. Kan ini istri yang solehah, ngirit, tidak membutuhkan uang banyak. Karena kami surga. Karena dia makan sudah, jalan-jalan sudah pernah, baju, tas apa sudah punya. Mau apa lagi? Perumahan di tempat yang indah seperti ini, mau apa lagi? Udah nggak kepengen. Ke hotel paling juga kayak rumah kita, nggak jauh-jauh cuma untuk tidur. Jalan-jalan ya paling gitu-gitu aja. Kalau kita jalan ke seluruh dunia, paling gitu-gitu aja para hadirin. Saya sudah keliling dunia para hadirin. Sudah melihat air terjun Niagara, sudah tahu di Swedia, ada di Inggris sana, ada di Rusia lewat YouTube. Udah jalan-jalan, lihat benar bagaimana air terjun terbesar di dunia, bagaimana keindahan di Swedia itu. Jadi kan nggak perlu ke sana butuhkan uang banyak, mendingan untuk infak masjid. Bisa zaman sekarang itu kita bisa meringkas perjalanan kita. Kan yang penting melihat keindahan alam dan itu sudah didapat lewat YouTube dan itu lebih mendetail para hadirin karena mereka menyotengnya dari drone dari atas. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kalau melihat keindahan dunia itu cuma bilang Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagaimana kemarin saya baru pulang dari Sukabumi itu ada namanya situ gunung di situ ada gerojokan namanya situ Sawer itu gerojokan jadi turun terus nggak habis-habis. Kita juga bingung ini airnya dari mana, padahal itu turun terus kok nggak habis-habis. Nggak ada yang bisa jawab dari mana, nggak tahu. Itu mungkin di atas gunung ada sumber air yang tidak pernah habisnya. Itu baru di tempat kita, dekat dengan kita. Bagaimana dengan dunia luar yang mungkin ada keajaiban-keajaiban. Ada 7 keajaiban dunia. Ada 12 keajaiban dunia. Keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada hadirin rahimakumullah bahwa dunia sudah selesai. Kita kepengen akhirat. Lah Ramadan ini membawa kita berfantasi ke akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira telah datang bulan Ramadan, maka kemudian diiringi 3 hal.
Ya, pertama, pintu-pintu surga terbuka. Ada 8 pintu surga. Pintu-pintu neraka tertutup, ada 7 pintu neraka. Beda, kalau surga 8, kalau neraka 7. Kenapa? Karena surga ada tambahan. Orang Arab mengatakan 7 itu sudah maksimal. 8 berarti ada tambahan. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Ketika masuk semuanya, ditutuplah pintu tersebut. Jadi kita dibawa ke alam khayalan di akhirat nanti. Ya, kemudian kita juga melihat bagaimana pahala-pahala pada bulan Ramadan benar-benar dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak disebut. Kalau yang lain disebut 10 kali lipat, maka Ramadan tidak disebut lipatannya saking banyaknya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang membuat kita menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, kemarin saya mendengar kajian dari seorang ulama di Madinah namanya Syekh Mukhtar Sengkiti. Ini guru saya waktu di Madinah ya. Ini ulama besar ya, hafal ya, ahli fikih. Beliau mengatakan Ramadan itu ada 2 cirinya yang tidak dimiliki ibadah lain. Apa itu? Pertama, ikhlas. Ya. Jadi puasa ini menyebabkan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat masih kelihatan. Kalau kita haji masih kelihatan. Ya. Kalau kita zakat masih kelihatan. Tapi ketika kita puasa tidak ada yang melihat kita. Kita tahu, orang lain tahu kita puasa dari mana? Oh, enggak kelihatan makanannya dalam perut. Kapan kita makan, kapan kita enggak makan orang enggak tahu. Makanya orang puasa itu benar-benar ikhlas hatta koruptor. Yang tadi saya sebutkan hatta koruptor. Indonesia itu darurat koruptor. Ya. Hatta koruptor. Kalau sekarang puasa, saya yakin koruptor itu ketika puasa tidak berani minum dan makan. Padahal dia berani mengambil uang negara triliunan. Karena merasa nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, maka diambil di kantongin. Tapi ketika puasa, mau minum 1 teguk aja, enggak. Benar nggak Pak? Benar ya? Loh kenapa? Loh kan saya minum batal, loh kan nggak ada yang lihat. Bapak aja masuk ruangan ini minum, udah nggak ada. Apalagi yang tukang masak. Ya, yang di warung dan sebagainya tinggal minum, nggak ada yang lihat. Tapi kenapa mereka nggak mau minum, nggak mau makan? Karena khawatir kalau dia minum batal puasanya. Walaupun orang lain nggak tahu, Allah mengetahui. Itu adanya pas bulan Ramadan dan pas puasa. Bahkan para koruptor, orang-orang penjahat-penjahat yang puasa itu biasanya nggak mau berbuka. Itu hebatnya puasa. Makanya ikhlas itu ada dalam puasa. Oleh karena itu pada rahimakumullah tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya suasananya seperti itu. Nah, kemudian kedua, ya ibadah itu, puasa itu melatih kita untuk sabar. Ketika diajak tengkar, diajak untuk berdebat, maaf inni shaimun. Ya, inni shaimun. Ketika ketika kita lapar, sudah keroncongan, sabar. Jadi puasa itu membuat kita ikhlas dan sabar. Makanya ini berita gembira. Saya tadi ulangi, Rasulullah itu datang untuk memberikan berita gembira kepada kita bahwa puasa ini akan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan. Setan itu diikat. Setan itu ada wujudnya. Karena ada sebagian orang yang sekarang enggak percaya setan itu hanya untuk menakut-nakutin manusia saja. Sebenarnya dia enggak ada para hadirin. Karena kita percaya dengan Al-Quran. Setan itu salah satunya. Kalau kita sholat, ya dilarang sholat di 5 waktu. Salah satunya ketika matahari terbit dari timur. Dan ketika tenggelam di barat. Rasulullah SAW mengatakan jangan sholat ketika matahari terbit dan jangan sholat ketika matahari terbenam. Maka syuruk jam 5 lebih 55 menit itu dilarang sholat.
Namanya bukan sholat syuruk, sholat habis syuruk. Dan itu dalam hadis tidak disebut. Tapi yang ada adalah barang siapa yang berzikir, habis sholat subuh berzikir sampai syuruk, kemudian setelah tinggi matahari sepenggalah, ya tambah 15 menit, kemudian dia sholat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh sempurna. Jadi Rasulullah tidak menyebut sholat syuruk, yang menyebut adalah kita, para ulama. Tapi maksudnya sholat habis syuruk, setelah matahari tinggi. Kenapa? Karena waktu syuruk itu terbit syurukun, ya. Syuruk, ya, syurukun, ya, pakai shot, pakai sin, syuruk. Kalau syuruk pakai sin itu mencuri. Kalau syuruk pakai sin berarti terbit. Terbit itu dilarang kita sholat. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia terbit di tanduk syaitan. Jadi tanduk syaitan itu di sini satu. Kemudian kita tenggelam di atas tanduk setan. Jadi tanduk setan itu ada dua tanduk setan. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kartun anak-anak itu, kartun kan ada film kartun, ada setan. Nah, itu pasti ada dua tanduk. Nah, itu ngambil dari hadis ini. Jadi setan itu ada. Lah, oleh karena itu bagaimana memahami pada bulan Ramadan setan diikat. Ya. Diikat apanya? Diikat tangannya. Ya. Nah, bagaimana? Ramadan katanya setan diikat. Tetapi masih ada maksiat. Itu berarti dia walaupun enggak digoda setan dengan tangannya, dia digoda dengan kakinya. Karena kakinya enggak diikat. Ditendang oleh setan, maka dia bermaksiat. Ada pendapat kedua mengatakan yang diikat itu setan yang dewasa-dewasa. Yang besar. Adapun anak-anak setan dibiarin. Makanya orang yang bermaksiat pada bulan Ramadan berarti digoda oleh anak-anak setan, anak TK, anak SD itu, anak TAUD, ada TK. Ya. Jadi, rahimahullah, ini setan. Jadi maksudnya hadis ini menunjukkan bahwa benar-benar Rasulullah SAW menggambarkan kondisi bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan itu benar-benar dikondisikan agar orang itu mudah di dalam beramal soleh. Contohnya, ya, kalau kita sholat subuh, ya, bukan bulan Ramadan, biasanya nggak terlalu banyak, ya kan? Yang baca Al-Quran tidak terlalu banyak, yang sholat tarawih nggak ada, gitu. Dan seterusnya. Ketika bulan Ramadan, malam pertama sudah banyak yang datang, malam kedua, ada malam ketiga, apalagi malam Lailatul Qadar itu banyak sekali. Bahkan di mana-mana juga semua orang mempersiapkan bulan Ramadan. Seluruh dunia, seluruh stasiun televisi, seluruh segmen kehidupan ini semuanya menyambut bulan Ramadan. Karena benar dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan. Makanya dalam hadis lain disebutkan jika datang bulan Ramadan, maka malaikat menyeru, wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, ayo ini saatnya. Mumpung Ramadan. Dan dia mengatakan juga, wahai orang-orang jahat, dipending dulu. Wahai orang-orang yang yang bermaksiat, ayo ditutup dulu tempat-tempat maksiatnya. Lihat teman-teman maksiat untuk Ramadan biasanya ditutup dulu. Presenter-presenter di televisi, wahai mbak-mbak yang suka di televisi, pakai jilbab dulu. Nah, mumpung bulan Ramadan, artis-artis ya itu pakai jilbab dulu. Ya, film-filmnya diganti dengan film-film religi, sinetronnya sinetron religi pada bulan Ramadan saja. Setelah itu kembali seperti semula. Artinya benar-benar seluruh segmen kehidupan kita ini memang digiring untuk menyambut bulan Ramadan. Makanya kita harus bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Rahimakumullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis ingin saya bacakan, di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan itu ketemu Jibril. Ketemu Jibril. Setiap Ramadan itu bertemu dengan Jibril. Para ulama mengatakan pada bulan Ramadan itu Rasulullah ketemu dengan Jibril alaihissalam.
di akhir tahun ketika belum beliau mau meninggal dunia, ini Ramadan terakhir bagi kita, maka beliau ketemu Jibril 2 kali ketika mau meninggal. Ini menunjukkan bahwa semakin kita tua, semakin kita menuju kepada kematian, maka semakin rajin untuk melaksanakan ibadah. Wabil khusus bapak-bapak yang sudah lanjut usia, ini barangkali Ramadan yang terakhir. Maka khatamannya 2 kali. Ya. Maka sholatnya 2 kali lipat, sedekahnya 2 kali lipat, karena Rasulullah SAW ketemu Jibril 2 kali. Apa kegiatannya? Dirosah muda, rosatul Quran, dirosat Al-Quran. Di dalam hadis itu enggak dikatakan kiroah, Pak. Muda, yudarisul Quran. Ya, katanya yudaris. Jadi, saya kepingin menyampaikan di sini bahwa membaca Al-Quran itu baru tingkatan pertama. Saya ingin menyebutkan ada 9 tingkatan membaca Al-Quran. 9 tingkatan berinteraktif dengan Al-Quran secara sekilas. Karena kalau itu dibahas lama. Pertama, ya, adalah tilawah. Tilawah itu lebih tinggi dari qiraah. Sengaja tilawah karena kita membuat rumus namanya 9T. Ya, 9T. Mungkin ini satu pembahasan khusus ya. T tilawah, maksudnya membaca Al-Quran khatam, silahkan. Itu baru tingkat yang paling dasar. Padahal tilawah itu lebih tinggi daripada membaca. Kalau membaca sekedar membaca. Kalau tilawah, membaca diikuti dengan baca lagi, membaca diikuti dengan pengamalan, namanya tilawah. Yang kedua adalah tartil, ya, membaca Al-Quran kalau bisa dengan tartil, dengan tajwidnya, ya, tartil. Yang ketiga apa? Adalah tabarruk. Tabarruk itu mengambil keberkahan, ya, dengan membacanya, ya, dengan berzikir dengannya, dengan membawanya, membawa Al-Quran itu berkah. Yang keempat, ya, adalah tadabbur. Mentadabbur isinya. Maka kalau kita tahun ini pada hadirin, kalau bisa jangan seperti tahun yang kemarin cuma membaca, cuma khatam, enggak, ditambahin waktu khusus untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu merenungi maknanya, hikmahnya apa dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah tadzakur. Tadzakur lebih kepada ilmu, mengambil halal dan haramnya. Apa saja sih yang diharamkan, dihalalkan bagi kita pada bulan Ramadan, apa saja diharamkan, apa saja yang membatalkan puasa, ada semua dalam Al-Quran, ya, dalam hadis, namanya tadzakur, ya. Kemudian keenam adalah tadarus, ya, tadi tadarus hadis malaikat Jibril tadi. Setiap tahun, setiap Ramadan beliau ketemu dengan Jibril, tadarus. Tadarus juga maknanya kita kumpul halaqah, baca gantian, kemudian ketua halaqahnya memberikan tausiah inti yang dibaca tadi apa. Itu namanya tadarus, bukan halaqah saja, Pak. Kalau bisa kalau ada halaqah bapak-bapak, ada yang kultum, ada yang menyimpulkan isi yang kita baca apa. Itu namanya tadarus. Yang ketujuh, ya, adalah tahalluk, berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahalluk akhlak, tahalluk, ya, takhluk di sini, tahalluk, berakhlak, ya, berakhlak, mengambil akhlak dari Al-Quran. Kana khuluhu Quran. Yang kedelapan, ya, adalah tahakum, berhukum dengan Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kesembilan namanya tawasi, berwasiat, saling menasihati dengan Al-Quran. Ada 8. Kalau yang ini, ya, ada dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 29. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dengan Jibril alaihissalam itu tadarus, bukan baca saja, Pak. Bahkan kalau kita mau jujur, itu beliau itu hafalan, murojaah. Karena waktu itu belum ada mushaf, belum dicetak, belum dijadikan satu. Al-Quran itu adanya ditulis itu setelah Rasulullah wafat. Sebelumnya sudah ada, tapi berserakan
di mana, di pohon-pohon, ya, di kertas-kertas, di apa namanya, daun-daun, ya, di pelepah kurma dan sebagainya. Karena pada zaman Abu Bakar Siddiq, beliau memerintahkan, ayo dikumpulkan Al-Quran yang berserakan ini, jadikan satu. Dikumpulkanlah, ada tim pengumpulan Al-Quran. Ya. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan dijadikan satu mushaf, namanya Mushaf Utsman. Ya. Jadi pada zaman Rasul dan zaman sahabat nggak ada tulisan, Pak. Semuanya menghafal. Ini maksud saya, para hadirin, kita meningkatkan dari sekedar membaca, kalau kepengen seperti Rasulullah, ya menghafal. Menghafal itu pahalanya berlipat-lipat daripada sekedar membaca. Kalau ada hadis yang mengatakan baca, 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 ya, karena sesungguhnya akhir derajat kalian di surga adalah pada akhir bacaan. Para orang mengatakan ini khusus orang yang sering menghafal, mengulangi. Karena satu halaman itu kalau membaca mungkin cuma 2 menit. Tapi kalau ingin menghafal butuh berjam-jam. Butuh 40 kali pengulangan. Capek orang menghafal Al-Quran itu. Makanya pahalanya besar. Nah, Rasulullah SAW itu kata pada bulan Ramadan itu menghafal murojaah di depan Jibril. Maka di sini perlu adanya guru. 1 Jibril, 2 ini dirosat Al-Quran, ketiga jadi perlu adanya guru ngaji. Kita ngaji kalau bisa di depan guru walaupun bulan Ramadan. Yang keempat, kata para ulama, dekat dengan ulama. Jadi gini, ketika Rasulullah SAW ngaji dengan Jibril dan Al-Quran, maka dia menjadi dermawan. Dermawan itu karena 2 hal. Ketemu dengan Jibril. Yang kedua, karena sering membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ketemu dengan orang soleh, Jibril itu dianggap orang soleh, para ulama, ya, orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian kita ketemu dengan Al-Quran, maka membekas. Akhirnya dia menjadi orang yang dermawan. Ini dimaksud. Makanya ada poin penting, Pak, yang saya sampaikan pada kita semuanya, bahwa yang penting itu bukan kuantitas. Boleh membaca Al-Quran 3 kali khatam, 4 kali khatam. Tetapi lebih penting lagi, kalau kita keluar dari Ramadan, ada beberapa ayat yang menyentuh hati. Dan terbawa sampai akhir tahun. Sampai Ramadan ke depan. Makanya sekarang saya tanya, Pak. Ya, ini baru syuruk ya. Tambah 15 menit. Oke. Nah, sebelum itu nanti kita buka tanya jawab. Tapi yang saya sampaikan ini. Tahun kemarin, Bapak ingat enggak Ramadan tahun kemarin? Ayat apa yang masih ingat? Tidak mesti hafal. Tapi minimal tahu letaknya di mana. Dulu saya itu punya teman-teman, ya, itu dia enggak tahu bahasa Arab. Tapi paham. Nomor berapa, ayat berapa. Contohnya ini surat Al-Baqarah, contoh ya. Al-Baqarah ayat 21. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 29. Surat Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 62. Ini semuanya, Pak. 80. Ini semuanya itu tahu isinya. Ayat 101. Ayat berapa lagi? 120. Dan seterusnya. Pakai nomor-nomor aja. Nanti surat Taubah, surat Anfal, surat Ali Imran. Ayat berapa? Oleh Imran contohnya 133. Surat apa? Ya. Surat An-Nisa 29, surat apa lagi, dan seterusnya, pakai nomor. Jadi kami harapkan begini, Pak, walaupun enggak menghafal isi Al-Quran, Arabnya kan mungkin sulit, minimal tahu nomornya. Makanya sekarang ini jangan sampai lupa, kalau, ya di sini namanya Al-Baqarah mana tadi? Al-Baqarah, ayat puasa, 183 sampai 187, itu maksudnya begitu, Pak. Al-Baqarah 196 sampai 203 itu tentang haji umpama. Nah, sekarang saya tanya, tahun kemarin yang masuk dalam hati kita dan hafal sampai sekarang surat apa? 1 ayat saja. Ada enggak? Apa, Pak?
Ayat apa isinya? Fiddin haraj. Ya benar. Isinya apa? Maksudnya itu kan Arabnya. Isinya apa? Maknanya. Tentang apa? Lihat saja. Namanya nggak ada khususan gitu. Di situ Pak, mamanya tadi sebetulnya Bapak ya, 22 ayat 78. Ini ayat terakhir surat Al-Hajj. Isinya ada salah satu wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Agama Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Itu salah satu intinya. Yang kita maksud seperti itu, Pak. Kita tahu nomor surat dan nomor ayat dan intinya apa. Tiap Ramadan minimal 5 lah ya. 5 titik dalam Al-Quran yang kita terkesan sampai akhir hayat. Umumnya tadi imam ya. Itu membaca surat apa, Pak? Imam. Enggak usah isinya, tapi surat apa? Surat Fussilat. Pertama itu surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ya. Isinya tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bukan tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mungkin agak sulit karena itu jarang dibaca oleh para imam. Tapi yang rakaat kedua itu ayat masyhur. Surat apa? Yang pertama ini surat Al-Ankabut. Yang kedua surat Fussilat. Surat ke-41. Ya. Ayat 30 sampai 35. Isinya apa? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu minimal, Pak. Ini diulang-ulang, minimal nomornya surat Fussilat ayat 30. Nah, di situ oh itu ya ini saya hafal, saya paham isinya akan saya ingat sampai Ramadan depan. Itu baru satu. Kita nyari lagi nanti kalau ada imam baca lagi terkesan itu dicatat. Itu Pak, itu maksudnya setiap Ramadan kita harus meningkatkan kualitas bukan kuantitas. Oh saya sudah khatam 10 kali, oke isinya apa lupa semuanya. Nah, ibadah itu yang paling penting adalah ibadah hati ini. Bukan ibadah fisik, Pak. Ibadah itu yang paling penting, ibadah yang membekas. Bukan banyaknya, banyak enggak bekas. Untuk apa? Mendingan sedikit yang bekas. Contoh lagi sholat. Sholat ya 12 rakaat, 11 rakaat atau 23 rakaat atau berapa rakaat. Kalau cuma apalagi sholatnya cepat kayak di Jawa Timur itu 23 rakaat tapi hanya 5 menit. Itu para ulama sepakat, ulama Indonesia mengatakan itu tidak sah karena enggak ada tumak nina. Mendingan kata ulama sholat 2 rakaat saja, tapi masya Allah terbang ke angkasa luar hati kita ini. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah itu membaca satu ayat dalam surat Shofat di awal halaman akhir. Waqifuhum innau mas'ulun, karena beliau sebagai seorang khalifah, seorang presiden. Itu ketika membaca, ayo hentikan orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin zalim dihentikan, tanyakan apa saja yang mereka kerjakan selama memimpin negeri ini. Umar bin Abdul Aziz langsung tergerak, tidak bisa meneruskan sholat. Jadi semalam penuh cuma 2 rakaat dan berhenti di ayat itu, nangis sampai pagi. Tersentuh dengan satu ayat. Nah sekarang Bapak, ada enggak satu ayat yang menyentuh kita? Selama Ramadan 30 hari Pak. Dan ayatnya berapa itu? 6.666 ayat. Dan setiap malam kita mendengar imam membaca Al-Quran. Masuk sih lewat semuanya. Ada enggak 1-2 ayat? Itu yang kita maksud, kita kepengen jamaah Masjid Baitur Rahman ini ya, itu kemudian punya program 5 ayat yang menyentuh hati dan terngiang-ngiang sampai akhir hayat. Kalau setiap Ramadan seperti itu, kita udah berapa Ramadan Pak? Selama hidup 30 Ramadan, 40 Ramadan. Maksud sih enggak ada satu ayat yang
nyantel di sini. Nah, itu masalah. Oleh karena itu marilah kita perbaiki bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, hamba-hambanya yang membekas ayat-ayat itu dalam hati kita. Ada berapa menit, 10 menit kira-kira ada pertanyaan selain Bapak tadi? Barakallahu fikum, Ustaz Lahir atas pencerahan sangat baik dari Bapak Ustaz Dr. Ahmad Sain Najaimah dengan topik Rasul dan Ramadan. Terus sekalian kami informasikan bahwa jamaah yang mengikuti kajian secara online sebanyak 24 partisipan, 16 dari Zoom dan 8 dari YouTube. Masya Allah. Alhamdulillah lebih banyak di sini Pak Ustaz. Biasanya juga terbagi ada lebih banyak online, tapi sepertinya lebih banyak di area Masjid Fathur Rahman ini. Ya. Di sebelah kanan kita juga ada, sebelah kita juga ada. Oh ya, Masya Allah. Luar biasa. Baik, kami selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami mengundang baik jemaah yang ada di area Masjid Fathur Rahman maupun jemaah yang mengikuti kajian secara online. Tafadhol. Baik, ini ada satu pesan singkat Pak Ustaz sambil menunggu pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya. Seperti apa itu Pak Ustaz? Syafaatnya. Tafadhol. Baik, hadirin rahimakumullah, pertanyaan bagus. Belum saya singgung, saking banyaknya kajian materi Ramadan, itu hanya beberapa sisi aja belum saya sampaikan. Jadi salah satu manfaat puasa. Jadi manfaat puasa itu kalau konten ringkes ya itu ada 11 ya, manfaat puasa. Jadi kalau saya sampaikan lama lagi nanti. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu dua ya. Pertama puasa, kedua Al-Quran. Syafaat itu apa? Nah, gitu. Dalam Al-Quran ada nggak syafaat? Ada. Ya. Wasyaf'i wal watr. Wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watr. Syafaat itu bilangan genap. Secara cepat ya. Wal witr, ini lawannya witir. Witir itu bilangan ganjil. Nah, kita itu waktu sholat taraweh itu ada bilangan genap ditutup dengan bilangan ganjil namanya witir. Bilangan genap namanya syafaat. Bagaimana maksudnya syafaat itu kan berarti tentang syafaat Pak. Kita jelaskan dulu syafaat itu apa. Nah, syafaat itu kita berikan contoh. Ini presiden. Oke Pak. Ini nanti saya ceritakan ya. Ada orang karena digusur rumahnya atau punya masalah kepengen minta presiden ikut membantu, tapi dia nggak punya kenalan. Ya. Ternyata dia tidak kenal dengan presiden, tapi dia punya kenalan di sini, namanya One Team Press, ya, Wanti Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Lah dia bilang, wahai Pak One Team Press, saya kenal dengan kamu baik. Ya, saya kenal dengan beberapa One Team Press, alhamdulillah. Ya, itu sampaikan ke presiden soal masalah yang menimpa saya. Lah tadi kan dia sendiri, ini kan sendiri, satu orang sendiri, nggak punya kenal. Ketika dia memasukkan temannya di One Team Press, itu kan menjadi dua kan, tadinya sendiri, tadinya ganjil menjadi genap. Berarti One Team Press ini memberikan syafaat kepada orang rakyat biasa ini yang kena presiden supaya dikenalkan oleh presiden. Itu namanya syafaat. Itu Pak. Namanya lobby orang ketiga. Kalau zaman sekarang ordal. Syafaat itu ordal. Orang dalam. Oh kita Indonesia nggak bisa apa nggak punya ordal itu. Indonesia memang begitu, apalagi orang Jakarta. Di mana saja sudah beberapa negara juga pernah ke sana, itu juga rata-rata juga ada namanya ordal. Ada orang yang punya kenalan, basikan relasi. Semakin banyak relasinya, semakin mudah urusannya. Lah syafaat itu. Bayangkan, kita pada hari kiamat, Masya Allah ya, di padang mahsyar itu matahari diturunkan sampai berapa mil Pak? Matahari itu diturunkan sampai 3 mil. 3 mil itu sama dengan 5,5 kilometer. Ya, sama dengan 1 farsah. Ini kalau hitung-hitungan jarak, jarak yang boleh kita berbuka puasa itu kan ada 16 farsah.
sama dengan 48 mil sama dengan 85 kilometer. Lah ternyata 3 mil ini ukuran matahari diturunkan di atas kepala kita pada padang mahsyar. Makanya banyak yang kemudian keringatannya sampai menenggelamkan dia. Makanya pada zaman akhir kiamat pada kacau, orang pada bubar semuanya nih Pak. Ya, mencari perlindungan. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, kau kan makhluk pertama diciptakan Allah. Kamu kan orang dalam. Wah, nggak bisa dalam masa ini. Dia angkat tangan. Nabi-Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, masing-masing angkat tangan karena pernah berbuat salah. Ya, Nabi Adam pernah makan buah khuldi. Nabi Nuh pernah meminta supaya anaknya didoakan, ya padahal kafir. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Nabi Musa dan seterusnya lah. Kemudian semuanya angkat tangan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Sini, ini bagian saya. Saya akan melobi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat kubro. Beliau sujud di bawah arus, sujudnya lama banget dan sujudnya paling indah. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, berdiri, berikan syafaat. Beliau akhirnya memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat. Selain Rasul, ini namanya syafaatul kubro. Syafaatul kubro yaitu pada padang mahsyar. Tapi di sana ada selain Rasulullah orang memberikan syafaat, salah satunya adalah Al-Qur'an dan puasa. Begini ceritanya. Nanti ada penjelasan, ini pengalaman ya. Ini ada sidang ya. Ada sidang. Di sini ada hakim. Hakim duduk di sini, oke, tengah hakim. Di sini ada jaksa penuntut umum. Di sini ada pengacara. Di sini ada terdakwa. Pada hari kiamat, kita akan disidang oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ke sana perlu latihan dulu kadang-kadang Pak ya. Jadi tahu bagaimana nanti di akhirat. Lah JPO ini dianggap malaikat-malaikat yang mencatat amal kita. Ini pernah berbuat, ini perbuat. Inilah pengacara pembela kita. Pengacaranya itu namanya puasa dan Al-Quran. Enggak benar itu. Orang ini kata Al-Quran, namanya pengacara Al-Quran. Ini orang ini enggak tidur malam. Ya, dia membaca Al-Quran. Dia murojaah, dia menghatamkan sekian, dia mempelajari, dia menghafal ayat-ayatnya, menghafal nomor-nomornya. Ya Allah, wahai Tuhan Hakim, wahai Allah, tolong ringankan beban daripada terdakwa ini. Begitu. Oh ya, baik. Akhirnya dia yang tadinya mestinya disiksa, mestinya jadi dibebaskan karena syafaatnya Al-Quran. Saksi pada hari kiamat. Karena benar-benar dia nggak tidur karena membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Puasa. Ya Allah, ini orang kemarin pada bulan Ramadan 1446 yang bertepatan dengan tahun 2025, dia benar-benar luar biasa puasanya. Ya, dia menahan ya dahaga dan haus gara-gara Engkau ya Allah ya, karena beliau ikhlas. Ini saya saksinya puasa. Itu namanya syafaat. Jadi as-shaum wal Quran, puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang melakukan mendekati Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksanya, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga. Nanti ada pembahasan khusus mestinya siapa sih orang-orang yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Selain Al-Quran, selain Rasulullah, ada Al-Quran, ada puasa, ada anak-anak yang penghafal Al-Quran. Termasuk Al-Quran pun dibagi-bagi. Ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Itu nanti pada hari kiamat akan seperti mendung yang melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Dan itu panjang. Oleh karena itu pada hari kiamat kita jangan lupa terus ya membaca Al-Quran agar dapat syafaatnya. Termasuk orang yang ketika habis adzan kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasinatan fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'atta, itu juga akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, alhamdulillah. Salah terjawab Pak Ustaz. Ya. Baik, dari jemaah barangkali. Oke, tafadhol ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan materi yang saya tanyakan adalah pada Al-Baqarah 185 ya Ustaz ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di situ dikatakan hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sehingga kita bisa membainatkan, sehingga kita bisa memfurqan yang hak dan yang batil. Itu pertanyaannya Ustaz. Baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak dalam surat ini kita praktekkan Pak. Surat 2 ayat 185. Di sini ada banyak poin. Salah satu poinnya fungsi Al-Quran. Ya. Fungsi Al-Quran ada 3. Pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk. Nah, yang kedua apa Pak? Wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Petunjuk itu kan perlu penjelasan. Ada undang-undang, ada namanya apa? Bahwa undang-undang penjelasan tentang undang-undang apa itu PP ya atau apa ya? Penjelasan. Yang dihukum mungkin tahu ya. Bisa ada undang-undang, ada penjelasan undang-undang, ada aturan, ada penjelasan aturan itu. Karena undang-undang sifatnya umum. Ya, maka Al-Quran ada sifatnya umum diterangkan oleh Al-Quran itu di ayat lain. Ya. Yang ketiga sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Dengan baca Al-Quran kita akan tahu mana hak, mana batil. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Petunjuk yang akan bisa membedakan. Ini kan panjang, ini satu pembahasan. Salah satunya Pak, tadi saya sampaikan, pertama, baca Al-Quran jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat, ya, jangan tergesa-gesa. Ya boleh sih ngejar pahala, kan banyak itu sekarang itu ngejar pahala. Karena Pak alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10 berarti 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa Pak? Berapa huruf? 17. Berarti 170. Kalau Al-Fatihah berapa huruf? Kemarin itu ada yang ngitung itu. Saya hitung sekitar 1 juta sekian huruf. Jadi kalau semua kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir kita dapat 1 jutaan pahala. Lebih bahkan ya. Ini baru pahala. Tapi kan nggak dapat tambahan keiman. Makanya yang kedua, kita harus tahu artinya. Kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak paham bahasa Arab, tolong pakai Al-Quran terjemah. Itu terjemahan Departemen Agama, bukan terjemahan saja, terjemah tafsiriyah. Terjemah yang sudah ditafsirkan, ringkas. Ya. Lah, ketika habis baca Pak, baca terjemahannya satu-satu. Memang lama, nggak apa-apa lama, itu kan paham. Ya. Isinya apa direnungi. Itu nanti insya Allah Pak, itu ada sesuatu yang terdetik dalam hati. Oh, kayak gini, dicatat Pak. Maka ambil catatan, pakai HP apa catat. Wah ayat ini yang kan saya ulangi lagi. Itu cara mengambil apa sebagai artinya. Habis itu tanyakan sama ustadz, cari di internet apa makna yang sudah kita baca lebih lengkap lagi. Ya, berarti ini tafsirnya, cari tafsirnya, habis itu diamalkan. Dan diajarkan, karena kalau cuma itu lupa nanti diajarkan. Jadi mengamalkan dan mengajarkan itu membekas dalam hati kita. Ini salah satunya Pak ya, cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tidak sekedar dibaca, tetapi juga dipahami artinya, kemudian ditanyakan tafsirnya, diamalkan dan diajarkan kepada orang. Nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin 5 ayat dulu, sehari 5 ayat, besok lagi 5 ayat, 5 kali 30, 150 terlalu banyak itu Pak, nanti lupa semua itu. 5 ayat diulangi seminggu, nanti baru pindah lagi. Saya kira seperti itu. Saya tambahkan, ada seorang tokoh, saya ingat tokoh aja ya, untuk nggak mengatakan ustadz. Begini, dia itu sebagai tokoh yang dicurhatin ribuan orang di Indonesia. Ya,
orang punya utang, orang digusur rumahnya, orang nyari kerjaan nggak sulit, orang yang anaknya sakit, istrinya sakit, itu pada curhat sama orang ini. Nah, karena sering dicurhatin, dia membuat teori, tapi teori ini masih pro dan kontra. Teorinya apa? Caranya gini, Bu, Pak yang punya masalah, buka Al-Quran cara acak, gitu. Pernah dengar gini ya? Buka, nanti lihat ayat pertama apa? Maksudnya ada Al-Quran dibuka, ceret gitu, terserahlah dia buka tengahnya, pinggirnya, pokoknya buka begitu, ceret. Apa ayat yang pertama kali dilihat? Kata-katanya apa? Itulah solusinya, kata dia. Kira-kira Bapak setuju nggak dengan cara seperti ini? Oh, katanya cocok itu. Oh, berarti solusinya ini. Solusinya adalah ayat pertama kali yang dilihat ketika membuka Al-Quran. Nah, ini pro dan kontra. Karena ya mendingan kalau yang di ayat itu surga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju magfirah. Kalau yang dibuka itu hadhihi jahannamul lati kuntum tan gimana? Berarti masuk neraka jahanam toh. Itulah yang sering orang awam memberikan nama anaknya dengan cara seperti itu. Maka ada orang yang namanya iblis. Karena buka pertama kali ada dalam soal Kahfi ayat 50 wa idqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Lah ini iblisnya berarti namanya siapa? Iblis. Ya kan enggak benar itu. Ada yang namanya setan. Ada juga orang buka Al-Qur'an langsung Tuhan, bismillahirrahmanirrahim Tuhan. Jadi disebut namanya Tuhan. Jadi namanya siapa? Tuhan. Dua orang ini pernah diundang oleh salah satu televisi, stasiun televisi. Ditemukan antara Tuhan dan setan. Ada. Di Indonesia, di stasiun televisi nasional, Pak. Loh kok bisa? Itu gara-gara cara tadi, Pak. Muka Al-Quran, cara acak, satu ayat terlihat, itulah solusinya. Enggak benar, menurut saya itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena tidak ada tuntunannya. Baik dari Rasulullah maupun dari para ulama. Yang benar adalah membaca Al-Quran secara urut, kemudian ditadaburin sesuai dengan pemahaman para ulama. Saya kira itu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada satu lagi Pak Ustaz. Tafadhal Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah nanyakan juga ini, tapi mungkin ada pencerahan dari Ustaz bahwa ayat tentang puasa ini di Al-Baqarah itu mulai dari 183 sampai 87, Pak Ustaz. Tapi 183, 84, 85 itu cerita puasa. Ya. Tapi 86 bukan cerita puasa. Ya. 87 puasa lagi. Ya. Jadi 3 pertama itu bercerita tentang puasa. Yang satu lagi bukan puasa dan dia ditutup dengan puasa. Ya. 186 itu bercerita, wahai Muhammad, kalau kira-kira Pak Ustadz, kalau hambaku bertanya tentang aku dekat. Dan kalau hambaku meminta akan aku kabulkan. Maknanya kira-kira mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus Pak ya, pertanyaan jamaah Masjid Baitur Rahman Sakura Genci 1 ini berbobot semua ya. Masing-masing butuh 1 jam ya. Nah, ini 2 seratnya. Ini saya mau menyampaikan Bapak tadi Fatihah 183 hingga 180 ya. 80 berapa tadi? 87 berapa ayat? 1 2 3 4 5. Nah, ini kan puasa ini. Puasa, ini juga puasa. Jadi yang 4 puasa, yang 1 tentang doa. Ini salah satu cara memahami Al-Quran begitu, enggak sedang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina jangan enggak gitu aja, tapi dibuat denah kayak gini nih kan. Oh, ini masalah puasa. Ini masalah puasa. Kalau perlu dirinci, ini masalah apa? Kewajiban puasa. Ini masalah apa? Masalah fidyah, orang yang tidak mampu. Ini masalah apa? Tentang ru'yatul hilal. Tentang Idul Fitri, kalau Idul Fitri tentang Ramadan kalau sudah selesai takbir ya. Kalau ini masalah itikaf ya, masalah kapan selesainya
kapan batasan sahur, akan ada di sini ya. Kemudian kapan kita dibolehkan menggauli istri kita, itu ada dalam 187. Ternyata 186 masalah doa. Itu benar, Pak. Benar itu. Pertanyaannya, apa hikmahnya kan gitu kan? Apa rahasianya? Salah satu yang disebut oleh para ulama rahasianya bahwa puasa dan doa itu tidak bisa ditinggalkan, dipisahkan. Jadi doa dan puasa adalah satu kesatuan, sebagaimana Al-Quran dan puasa juga satu kesatuan. Buktinya Pak, adalah hadis 3 golongan, bahasa Indonesia aja, 3 golongan, salah satun la turaddu da'watuhum, yang doanya tidak ditolak. Satu apa? Pemimpin yang adil, imam adil. Yang kedua apa? Ya, yang kedua orang berpuasa, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga orang yang teraniaya, yang terdolimi. Itu doanya mustajab. Ini ada puasa, Pak. Jadi kenapa 186 ini isinya doa? Karena puasa dengan doa itu tidak bisa ditinggalkan. Doanya orang puasa itu mustajab. Pertanyaannya kenapa mustajab? Kan begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok 3 golongan? Apa benang merah? Bahasanya itu apa benang merah? Apa kesamaan antara 3 ini? Kira-kira apa, Pak? Kesamaannya. Kok ada pemimpin yang adil, ada puasa, ada apa ini? Orang teraniaya, terdolimi, ya, terdolimi, teraniaya. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka bertiga ini jauh dari kemewahan dunia, jauh dari kenyamanan di dunia. Antum melihat umpamanya orang puasa, kan lapar, ada makanan enak-enak tetap aja dia nggak bisa makan, menahan diri dari dunia. Orang berpuasa itu lapar. Semakin dia jauh dari dunia, semakin dekat dengan Allah. Teraniaya. Ya rumahnya digusur, ya, yang diambil uangnya, yang dihukum dengan hukuman yang tidak sepadan dan seterusnya, itu semuanya teraniaya, Pak. Ya. Teraniaya itu enggak bisa ya menikmati dunia karena didolimi. Maka doanya mustajab. Tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu. Mungkin Bapak akan bertanya, Imam Adil Ustaz, itu kan enak jadi pemimpin. Tidak. Pemimpin yang adil itu pasti dia enggak enak. Pasti dia tidak bisa tidur. Kayak Umar bin Khattab, kayak Umar bin Abdul Aziz enggak bisa tidur. Karena dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat ini. Ya pasti dia hidupnya akan akan bekerja keras terus ya selama hidupnya itu, dan enggak bisa tidur karena mikir rakyat. Dan dia adil. Adil itu apa? Enggak berani zalim. Dan itu berat, Pak. Pasti banyak musuhnya. Maka rata-rata pemimpin yang adil itu tidak lama. Kenapa? Ada orang yang tidak suka, termasuk Umar bin Khattab itu dibunuh. Umar bin Abdul Aziz diracun hanya 2 tahun. Padahal memakmurkan oleh lawan-lawan politiknya tidak suka. Karena pasti tidak disukai oleh orang-orang yang jahat. Itu para hadirin. Oleh karena itu doanya mustajab. Nanti ada 7 golongan yang doanya mustajab. Rata-rata kalau kita renungi adalah jauh dari dunia. Termasuk musafir. Musafir doanya mustajab. Kenapa? Musafir itu enggak enak, Pak. Musafir itu belum naik pesawat tetap aja enggak enak. Ya, dia antri, dia menunggu, dia enggak bisa nengok kanan, enggak bisa nengok kiri, tidak bisa tidur sembarang tempat. Pokoknya kata Rasulullah, as-safar nisful adab. Safar itu setengah daripada siksaan. Makanya doanya mustajab. Itu kira-kira Pak ya. Jadi intinya tadi Bapak menambahkan contoh bahwa cara memahami Al-Quran kita, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman ini adalah dengan cara kayak gini nih Pak. Ditulis nomor, ayat, intinya apa? Dan dihafal. Kalau ingin mudah ya dari Al-Baqarah dulu, kemudian dari Al-Imran, satu-satu lah Pak. Setiap tahun ya mungkin dapat berapa nomor ayat. Kemudian kita simpulkan. Dari situ lama-lama kita akan paham isi Al-Quran atau peta Al-Quran itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bertambah iman dan ilmu pada bulan Ramadan
1446 2025 ini, dan mudah-mudahan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Seandainya kita meninggal dunia setelah Ramadan, mudah-mudahan sebagai Ramadan yang terakhir yang berkualitas sehingga kita temu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada Tolhah bin Ubaidillah, ya kok enggak disampaikan tadi, mana tadi? Tolhah bin Ubaidillah tadi mana? Yang bermimpi, nah itu belum diselesaikan mimpinya, bermimpi melihat pintu surga, ternyata didapatkan 2 orang, ya, itu yang satu rajin, yang satu kurang rajin. Cuma yang satu ini umurnya pendek, lebih 1 tahun. Saya kemarin di tetangga meninggal dunia pas sebelum Ramadan. Jadi hari Jumat atau hari Kamis meninggal brek. Jadi 1 hari lagi Ramadan. Orang ini tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tahun ini. Ini seperti mimpinya Ubaidillah, Tolha tadi. Yang satu ini rajin yang sudah meninggal sebelum Ramadan. Yang satu agak males selama hidupnya. Tapi dapat bonus Ramadan 1 tahun. Umurnya tambah 1 tahun. Apa yang terjadi? Yang rajin tadi, Pak, itu ternyata kalah. Ya, ini yang males tapi ditambah Ramadan. Coba tambah 1 tahun. Males tambah 1 tahun itu lebih hebat daripada rajin tapi mati duluan. Loh, ini hadis nih Pak, nggak bisa saya terangkan karena udah di ujung ya. Intinya bahwa ternyata orang yang dapat 1 Ramadan tambahan itu lebih hebat daripada orang-orang soleh yang nggak dapat Ramadan. Kenapa? 1 tahun itu berapa sujud, 1 tahun itu berapa rukuk, 1 tahun itu berapa infaknya, 1 tahun itu berapa baca Al-Qur'annya, ya, berapa birrul walidaynya. Ramadan itu berlipat-lipat pada 1 bulan saja. Makanya orang yang hidupnya tambah 1 tahun itu lebih hebat dibanding orang yang meninggal tahun kemarin. Kenapa? Karena yang satu ketemu bulan Ramadan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang punya kesempatan untuk meraih keberkahan bulan Ramadan yang akan mengejar ketinggalan kita daripada teman-teman yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu sekalian, demikian kajian kita pada hari ini. Atas nama DKM Masjid Batur Rahman dan tim bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan, khususnya kepada Pak Ustadz Dr. Ahmad Sain Najaimah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan pencerahan tadi menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat, dapat kita mengambil ibrah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf bila ada khilaf atau kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Terima kasih kawan-kawan media selalu mengcover acara ini, dan sebagai akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.